Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garis menggantungnya. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrafana bi nuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rafa'ana binafkhi ruhihi Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebelumnya kita membahas tentang fasal mengenai kesempurnaan jalal dan kamal pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut, boleh juga disebut dengan kamalul khuluqiyah, kesempurnaan khuluq. Apa arti khuluq? Nilai yang terdapat pada khalaq, pada ciptaan, itu khuluq. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau hai Muhammad sungguh la'ala khuluqin azim, di atas nilai yang sangat besar. Jadi wajah yang cantik itu khalaq, pakai kha. Akhlak yang mulia, moral yang bagus, itu disebut dengan khuluq. Jadi nilainya. Ada bawa kopi nih. Khair. Dan kita sudah sampai kemarin kepada keutamaan Rasulullah secara khuluqiyah, bahkan yang di luar khuluqiyah, termasuk di situ beberapa mukjizat-mukjizatnya, bisa berdialog dengan alam semesta dan lain sebagainya. Maka Imam Suyuti mengatakan di kitab beliau, tidak adalah mukjizat para nabi kecuali itu lebih utama terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Imam Qadiyat dalam kitab Asy-Syifa sekarang masuk ke bab karakter atau pencirian fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa ini? Yaitu bentuk kita cinta sama Nabi. Nah, dalam bab ini beberapa ulama menulis kitab yang paling masyhur berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karakter-karakter zahir yang ada pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya itu siapa namanya? Facebook itu siapa? Itu dia pakai baju apa aja, baju yang dia pakai itu langsung jadi tren. Ya, benar. Kok bisa? Dia bukan nabi. Dia bukan nabi, tapi dia orang yang diidolakan banyak orang. Apakah dia sempurna? Dia nggak sempurna. Tapi orang kemudian, misalnya siapa namanya tadi? Susah sih namanya. Mark. Ya. Mark ini masuk ke mungkin kafe, dia mesen apa, orang yang senang sama dia akan mesen yang sama, makan yang sama. Orang nanya, duduknya di mana? Saya mau duduk di situ. Benar ya? Itu kejadian. Yang senang bola siapa sih? Dawami senang bola. Faiz senang bola. Siapa? Maaf cing. Namanya Leon ya. Dia belum, jam makannya belum datang. Apabila kita senang kepada seseorang, gayanya kita tiru, cara makannya kita tiru, padahal dia bukan sempurna. Yang sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi
diragukan bahwa Nabi Muhammad SAW a'lan nas qadar, manusia yang nilainya paling tinggi, kadar di bahasa Indonesia, wa azamuhum mahalla, yang paling agung mahalnya, objeknya, wa akramahum wa akmalahum wa akramuhum wa akmaluhum mahasina wa fadla, yang paling sempurna apa aja deh, gak ada lagi kurangnya. Nah, dalam hal ini sudah banyak yang menulis mengenai persoalan Nabi. Yang saya sebutkan tadi kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Alhamdulillah buku itu sekarang sudah diterjemah. Cari buku yang paling bagus terjemahan editornya, ya, lalu baca. Siapa tahu nanti ketemu Rasulullah dalam mimpi. Ya. Tapi itu kurang keren. Yang keren itu ketemu Rasulullah dalam keadaan jaga. Kata kawan, halo. Dia nggak pernah ketemu, dia bilang halo. Ya salam, ya ente kesana aja lah ya. Nggak percaya. Jadi kalau orang dahulu ketemu Nabi dia percaya. Kalau orang sekarang ketemu Nabi dia nggak percaya. Mana kaidah ada begitu? Ya? Saya mau tanya, jika Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Muhammad bin Abdul Karim Sammani, Sidi Ahmad Tijani secara jaga bisa ketemu rohaniah Rasulullah, kita bisa nggak? Secara akliyah nih, jika beliau bisa, kita bisa nggak? Saya mau tanya, Sidi Ahmad bin Idris Nabi nggak? Sidi Ahmad Tijani Nabi? Muhammad bin Abdul Sammani, oh dia kan wali. Loh dia dulu emang nggak seperti kita? Sama, dia manusia biasa, dia riyadhah, dia ketemu wali-wali Allah, dia belajar, dia mujahadah, akhirnya dia merasakan itu. Sama semua. Oh itu orang dulu, sekarang nggak mungkin. Mana kaidah yang mengatakan nggak mungkin? Coba satu dalil aja, bahwa melihat Nabi khusus untuk orang dahulu sekarang nggak mungkin. Ada nggak? Satu hadis saja. Semua kitab saya kasih mantu. Ya, ada 3 lemari. Itu baru yang bisa antum baca. Yang nggak antum bisa baca juga ada. Ya, 3 lemari untuk kamar itu udah. Itu kecil, belum seberapa ya. Kalau kita hitung sama PDF sama aplikasi mau banyak banget. Baik. Nggak ada satupun. Nah, yang paling indah itu kalam Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Kimia Us-Sa'adah, dan beliau mengatakan, jangan engkau mengira, wala taznun, kamu jangan mengira pengalaman begini khusus untuk para nabi dan wali-wali besar, wali-wali terdahulu. Ini juga bisa untuk semua orang yang bernama hamba Allah atau manusia, bisa semua. Ya, jadi nggak usah khawatir, bisa semua. Lalu beliau mengatakan, ya, syawwaqani ila an aqifa 'alaiha min awsafihi sallallahu alaihi wasallam tafsila. Oleh karena itu, ini menarik aku untuk menulis tentang sifat-sifat atau karakter beliau secara zahir. Bentuk mukanya gimana, hidungnya gimana. Seandainya boleh melukis wajah Nabi yang paling jelas, orang yang udah meninggal, yang nggak ada fotonya, nggak ada gambarnya, nggak ada sketsanya, yang paling jelas konsep sketsanya itu adalah sketsa wajah Rasulullah SAW. Cuma sayangnya ulama kita melarang untuk menggambar wajah Nabi Muhammad SAW. Ya. Fa'alam nawwarallahu qalbi wa qalbak. Semoga Allah memberi cahaya kalbuku dan kalbumu, dan melipat gandakan cintaku dan cintamu fi hadzal nabi, kepada nabi ini. Amin ya rabbal alamin. Annaka idza nazarta ila khisalil kamal allati hiya ghairu muktasabah, jika engkau memandang kepada kesempurnaan Nabi Muhammad SAW yang tidak dapat diusahakan. Wa fi jibillatil khilqa, begitu juga bentuk penciptaan yang wajadtahu haizan li jami'ihi, yang mencakup semuanya, muhitan bi syatati mahasiniha, mencakup semua jenis keindahan,
duna khilafin baina naqalatil akhbar lidzalik, tanpa ada para ulama yang ikhtilaf mengenai itu. Bal qad balagha ba'daha mablaghal qat'i, justru sudah ada kepada bab qat'i, ya. Dan saya sudah menceritakan sebelumnya, yang berani menceritakan tentang wajah Nabi itu nggak banyak. Yang paling lengkap itu Ummu Ma'bad, lalu riwayat Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan atau Husain, ya. Selebihnya hanya bercerita secara parsial. Dan orang yang paling tidak berani menatap Nabi dan menceritakan tentang Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar cuma baca bismillah itu nangis. Gimana kalau ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Bilal kenapa tidak sanggup lagi tinggal di Madinah? Karena setiap dia memandang kemanapun dia melihat Nabi sallallahu alaihi. Halu nggak? Halu nggak dia? Enggak, dia nggak halu. Itu hakiki pengalaman rohaninya. Kemanapun dia memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu-satunya cara dia keluar. Sayyidina Bilal ini paling sering bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pindah ke Syam, ke negeri Syam. Sayyidina Abu Bakar ketika ada Nabi, dia cuma melihat bawah. Karena beliau ini kasyaf, dia tahu cahayanya Nabi itu apa, ya. Cahaya Nabi itu bukan cahaya seperti ini, itu cahaya biasa itu. Masih bisa natap ini kan? Sayyidina Abu Bakar tidak sanggup menatap beliau. Sayyidina Umar sanggup separuh aja. Sedangkan Sayyidina Utsman bukan gak berani, tapi babnya babul haya, malu. Beda lagi tuh. Bab malu dengan bab gak berani. Itu jalan. Tuan. Apa? Dan Ummu Ma'bad kita sudah ceritakan sebelumnya. Kok dia bisa cerita? Dia nggak tahu orang yang dia pelototin itu seorang Nabi. Masih ingat ceritanya? Nabi Muhammad hijrah, lalu kehabisan air minum. Yang haus sebenarnya Abu Bakar. Cuma Abu Bakar melihat sisi manusiawi Nabi. Maka beliau kemudian mendekati seorang ibu-ibu pengembala. Nah, ini dalil bahwa ibu-ibu boleh bekerja. Nabi nggak larang tuh. Ini dalilnya. Ummu Ma'bad kemudian dulu istri saya juga mau kerja, tapi saya bilangin bulan ke-11 ya. Habis bulan 11 udah gak mau lagi. Pas kita suruh kerja, udah kerja sana. Nggak tega katanya. Alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Ummu Ma'bad ketika dideketin, Nabi nanyanya bukan mana yang terbaik dari dombamu. Yang Nabi tanya mana domba yang paling jelek. Tunjukin, yang jelek. Domba udah kurus, kayaknya letoy gitu. Nggak mungkin ada air susunya, tapi betina. Nabi kemudian deketin, itu domba diusap-usap, dipijit-pijit. Itu domba paling beruntung sealam semesta, ya, diusap oleh Rasulullah, dipijit oleh Rasulullah. Karena Nabi tahu ada ruh di dalamnya, disebut ruhul hayawan, ruh hidup. Hewan itu bahasa Arab artinya hidup, sesuatu yang bergerak. Ada yang gerak tumbuh, ada yang gerak bebas, itu namanya binatang, hewan, ya. Ruhul hayawani, ar-ruhul hayawani yang ada di dalamnya itu yang ketangkap sama Rasulullah SAW. Sebanyak itu domba, itu nggak ada yang ngeluh kecuali cuma domba ini. Nggak tahu dia doa apa kali ya. Di situ kita harus hati-hati. Binatang apa aja dia bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam munajat-munajatnya. Nah, si domba ini tiba-tiba Nabi peras itu
susunya. Itu susu nggak ada isinya. Diperas sama Nabi, keluar susu. Masuk akal lah? Nggak masuk akal. Akal nggak nyampe. Domba yang lemas, kurang makan, sakit-sakitan, kemudian mengeluarkan susu. Terus itu dari mana tuh? Makanya ini yang kita tanya berkali-kali waktu kajian-kajian sebelumnya. Nabi punya akses kemana? Ya, itu kan cuma kalau bahasa kita mah sandiwara Rasulullah itu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika air tiada, nggak ada, orang disuruh ngumpulin di satu gayung, Nabi cuma begini doang, nggak ada PDAM di belakang, nggak ada apa namanya tuh, toren apa? Ya benar, itu merek tuh. Nama Indonesianya apa tuh? Tandon. Tangki. Nggak ada tangki, nggak ada tandon di badan Nabi itu nggak ada tandon. Kok bisa air cukup untuk 700 orang sampai 1.200 orang? Dawami sehari berapa minumnya? Berapa botol? Kayak banyak ya. Anggaplah satu botol gede itu, aqua gede itu. Itu 1.200 orang, untuk bayangin. Itu dari mana tuh? Nyambungnya ke PDAM mana? Ternyata beliau punya al-ma, namanya Ma'ul Kautsar. Tapi beliau juga punya lagi yang ada di surga 4 mata air. Air yang dikeluarkan saat itu air mineral. Air mineral. Yang dikeluarkan waktu merah susu, merah domba, susu. Keluar susu. Muhammad bingung ini siapa, dipelodoti. Orang ini kan termasuk Arab Badui. Muhammad ini termasuk Badui. Jadi apa ya bahasanya? Mencolok, itu ngeliatin orang tuh colok. Iya, kira-kira gitu ya. Diperhatiin dari ujung kepala sampai ujung kaki diperhatiin. Maka Ummu Ba'bad lah yang paling lengkap dan paling sahih beritanya tentang cerita wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia menyaksikan. Apa kata beliau? Hadis mengenai keindahan fisik baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah banyak. Ya. Di sini disebutkan sekitar 15 sahabat yang menceritakan tentang karakter fisik Nabi. Pertama Sayyidina Ali, kemudian hadis Sayyidina Ali ini ada di Sunan Tirmizi. Lalu Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas ini dia baru ketemu Rasulullah setelah Nabi SAW pindah ke Madinah. Sedangkan Sayyidina Ali sudah melihat Nabi semenjak dia kecil Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Anas bersama Nabi 10 tahun, tidak digaji, tapi dapat doa jaminan sorga, banyak harta dan banyak istri. Itu doa untuk beliau. Wa Abi Hurairah, jangan terusin lah ya. Yang bercerita tentang Nabi juga adalah Abu Hurairah. Kalau Anas bin Malik itu ada di Sahih Bukhari Muslim, sedangkan Abu Hurairah ini riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Ada juga Bara bin Azib yang menceritakan tentang wajah Nabi lebih indah dari bulan purnama. Jadi malam hari Nabi pakai baju merah marun, purnama mereka ngeliatin Nabi bulan, kok lebih indah wajah Nabi. Lihat purnamanya, cahayanya dari cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya wajar dong. Ya. Dan yang berikutnya Sayyidatuna Aisyah juga bercerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sayyidatuna Aisyah bercerita tentang bahwa nur di wajah Nabi itu hakiki, tapi Nabi hanya tampakkan sesekali. Ketika beliau kehilangan jarum, malam hari dicari-cari gak ketemu, Nabi masuk langsung terang. Maka nur yang tadinya maknawi menjadi hakiki, yang tadi hanya makna di dalam jiwa menjadi zahir hakiki. Terus siapa lagi? Ibn Abi Halah. Coba Dawami baca.
Ada. Baca pelan-pelan ya. Itu Amas-surah wa jamaluha. المصور الله جمالها وتنسب لأعضائها كمسلمة وقد جاءت الآثار الصحيحة ومشهورة كثيرة جلالها الحديث علي وأنس بن مالك وأبي هريرة وبراء بن عازب وعائشة أم المؤمنين وابن أبي مالك وأبي جحيفة وجابر بن سمرة وأم معبد وابن عباس ومعرض بن معين وأبو الطفيل وعبداء بن خالد وخالد بن فاتك وحكيم بن حزام وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. Oke, jumlahnya 15. Jadi ada 15 sahabat yang menceritakan tentang ciri-ciri fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tadi disebutkan ada Ibn Abi Hala, Abu Juhaifa, Jabir bin Samurah, Muba'bad, Ibn Abbas, Mu'arrad, Abu Tufail, Al-Adda, Huzaim dan Hakim bin Hizam ya. Dan semua riwayat mereka hanya antara sahih dan hasan, tidak ada yang dhaif. Hasan sahih, hasan sahih, hasan sahih, hasan sahih. Enggak ada yang dhaif sama sekali. Minannahu sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan dari riwayat 15 itu dimulai dari kalam kana azhar. Apa arti azhar? Azhar itu kalau dilihat itu kemilau gitu. Azhar bercahaya. Kana azharul laun, cahaya wajahnya betul-betul kemilau. Maka disebutkan tadi ketika Jabir memandang kepada bulan purnama dan dia memandang kepada wajah Nabi, lebih berkemilau wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ad'aj, apa arti ad'aj? Ad'aj berarti bagian pupil yang hitam itu, nyebutnya apa? Ya, itu hitamnya sangatlah hitam. Bagian putihnya sangatlah putih. Itu namanya ad'aj, ya. Anjal, sudah lihat wajah kebanyakan zuriat Nabi, matanya lebar nggak? Nggak sipit-sipit kayak saya kan agak sipit-sipit dikit nih. Ya, bukan sipitnya orang Cina, enggak. Ini sipit-sipitnya orang-orang Nusantara ya, orang-orang tanah Jawi. Kalau ngikutin kitab-kitab lama, negeri kita ini disebut tanah Jawi. Kalau ngikutin sejarah yang lain disebut Nusantara. Saya memilih istilah Jawi, tanah Jawi. Ashkal ahdabal ashfar ya. Ashkal itu bagian putihnya agak sedikit ada kemerah-merahannya. Ahdabal ashfar. Dan bagian alis ya itunya itu tebal panjang bagus ya. Ablaj, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ablaj boleh diartikan juga mirip dengan mustanid. Mustanid itu berkemilau, kalau ablaj itu terang. Azaj itu apa bahasa Indonesianya nih? Apa enaknya Bu ya? Yang lonjong apa? Kalau lonjong-lonjong juga? Hah? Ya, antara itu deh. Bulat banget enggak, tirus banget juga enggak. Aqna. Nah, aqna ini kalau diinin ke hidung, hidungnya berarti mancung. Aflaj. Aflaj itu gigi. Gigi Nabi itu rapi, tapi bagian gigi serinya sedikit ada agak jarak sedikit aja. Yang jarak itu tidak membuat jelek, kan ada orang yang terlalu berjarak, ada yang nempel-nempel gitu.
Nabi itu pas, sangat-sangat indah dilihat. Aflaj, ya. Lalu mudawwarul wajah tadi ya, wasi'ul jabin. Wasi'ul jabin. Apa arti jabin? Nah, jidatnya lebar. Ciri-ciri orang pintar. Ya, tapi nggak mesti juga ya. Jadi ini kan gambaran ideal. Kathal lihyati tamla'u sadrahu sawa'ul batni was sadr. Nabi itu bulu badannya lebat, jenggotnya tamla'u sadrahu, juga bulu dadanya, ya. Sawa'ul batni was sadr. Nabi itu jenggotnya panjang sampai ke dadanya, ya. Dadanya juga berbulu, ya. Sawa'ul batni was sadr. Mohon maaf ya. Perut dan dadanya. Ya, sebenarnya kalau di kitab lain dadanya sedikit lebih menonjol daripada perutnya. Beda dengan kita. Perutnya lebih menonjol daripada. Maaf ya. One pack ya. Wasi'as sadr. Dadanya lebar, artinya atletis. Ya, atletis. Azimul mankibain, tuh punya gede. Berarti Nabi ini dulu suka, itu tanda orang bukan pemalas. Ini mohon maaf. Ya, tanda orang suka kerja. Dulu, kalau sekarang kan orang nggak mesti ngangkat-ngangkat tuh. Di zaman itu simbol daripada orang yang ringan tangan, apa istilahnya? Cepat kaki gimana kalau di kampungnya Dato nih? Capek kaki ringan tangan itu Indonesianya gimana tuh? Tangannya ringan, kakinya ceketan gitu ya. Ada lagi yang gawat, panjang tangan. Jadi dulu simbol orang-orang suka bekerja itu ini berotot. Ini. Kalau kita masih ke kampung-kampung yang di situ masih natural, pekerjaannya masih manual, misalnya ke sawah, ke ladang, atau orang-orang pantura yang mereka kerjanya di laut, berkapal. Coba lihat, pasti ininya berotot semua. Di kota, karena kerjanya nggak pakai otot, tapi pakai otak, maka adalah tempat, itu bayar lagi. Udah ngangkat-ngangkat sendiri, bayar lagi. Ya. Nggak tahu itu namanya cerdas atau kecerdasan. Tulang Nabi itu padat. Kalau orang Cimande itu bilang, ya orang yang rajin latihan fisik itu tulangnya itu padat aja. Udah pernah ketemu orang yang waktu mudanya belajar fisik belum? Kita pegang tulangnya itu keras. Yang suka bela diri di masa mudanya, itu coba pijit punggungnya, kita yang capek. Ya, kita yang capek. Oh, ini kok tebel banget ini. Bukan tebel sama lemak ya. Otot, isinya otot. Rahmal azam, jadi tulang beliau kuat, besar, tebal. Ini namanya katif. Ya. Ini namanya mirfaq, siku. Abal al-'addain wa dhira'ain. Antara bahu dan siku dan itu berotot. Abal, berotot. Gimana? Berlemak apa berotot? Maka Nabi total secara fisik nggak ada kekurangan dan nggak ada sakit fisik. Sehatnya tangan itu sukanya gerak, maka dia harus gerak. Sehatnya kaki, dia harus dilangkahkan, dia harus suka melangkah. Punggung jangan dipelintir-pelintir. Jadi latihan-latihan tertentu yang mereka menyebut aliran ini, aliran itu, saya nggak sepakat. Punggung itu dia paling cocok cuma renang. Tulang rusuk di bawah renang aja.
orang-orang yang suka renang itu punggungnya rata-rata sehat. Kalau mau cek punggung kita masalah, coba renang, nanti rasakan punggungnya beratnya. Kalau ya berarti ada cedera dulu di situ. Oleh karena itu Sayyidina Umar mengatakan, ajarkan anak-anakmu berenang, ya, dan memanah. Bukan berarti di luar itu olahraganya nggak bagus. Itu ada sesuatu kelebihan di sana. Begitu juga al-asafil, ya. Al-asafil paha dan betis Nabi. Sudah lihat? Nah, yang suka nonton bola, coba lihat betisnya pemain bola. Kebayang? Keren gitu. Nah, dulu saya punya betis begitu. Enggak, canda aja, canda. Ya dulu kita waktu latihan tarung derajat, UIN jam 2 hari Jumat, muter 7 keliling. UIN 1, 7 keliling. Antum kira gimana? Jam 2 7 keliling baru selesai. Yang paling gak kuat itu saya. Cuma paling gak kuat, alhamdulillah paling bagus badannya. Kemudian dari jam 2 sampai jam 6 gak tahu udah berapa push up-nya, udah berapa sit up-nya. Wah, enak banget tuh zaman-zaman itu. Tapi kalau ngulang sekarang push up 10 aja kayak udah berat. Dulu berat kita cuma 60, sekarang saya nambah 25. Jadi 80. Ternyata 1 kilo aja udah berat banget. Ini nambahnya 25. Wal asafir rahbal kaffain. Rahbal kaffain. Apa tangan Nabi ini, rahba itu kan marhaban gitu, berarti menerima dengan terbuka. Tapi saya menerjemahkan ini, Nabi itu telapak tangannya luas. Kan ada orang yang panjang-panjang gitu ya. Nah ini Nabi itu kayak gimana ya, kekar gitu deh ya. Di atas kekar, ke bawahnya itu kayaknya pas lah, matching dari atas sampai ke bawah. Sudah lihat beberapa orang yang mohon maaf fitness, atasnya gede, nyampe kakinya ciut. Bener nggak? Nggak oke. Yang keren tuh orang-orang yang latihan fisiknya total, kayak pemain bola atau atlet-atlet bela diri. Itu bagus badannya. Jangan cuma kayak V ke atasnya. Maaf ya, bukan menghina ya. Ini terjemahannya kalau salah tolong dibenerin Bu ya. Ini bahasa orang Arab aja kadang nggak ngerti, apalagi kita. Karena ini istilah jarang dipakai. Ini istilah yang rumit dalam bahasa Arab. Ya amifala ya kalau fi khata. Tolong dibenerin ya. Rahbal kaffain wal qadamain. Jadi kaki Nabi dan telapak tangan Nabi dan telapak kaki Nabi itu padat, luas, bukan lebar seperti orang yang jalan nyeker, bukan ya. Sa'ilal atraf, jari-jarinya nggak bantet, tapi manjangnya bagus. Kalau nanti begini. Anwaral mutajarrad daqiqal masrubah. Nabi itu anwaral mutajarrad, bercahaya bagian yang nggak kena pakaian. Maksudnya kulitnya terang banget. Coba kita kalau ada bagian yang nggak kelihatan, nggak kelihatan, nggak ketutup sama baju, itu putih sekali nggak? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik, Nabi ketika berwudu di musim haji itu kan pakai kain ihram. Ketika beliau ngangkat tangannya berdoa, terlihatlah bayal ibti, putih kulit bagian ketiaknya, saking kulit beliau itu bagus. Ternyata Rasulullah itu campuran dari berbagai gen. Beliau itu keturunan dari Sayyidina Ismail. Sayyidina Ismail ibunya bernama Sayyidah Hajar. Sayyidah Hajar orang Mesir. Orang Mesir, coba bayangkan Cleopatra. Oke, sudah terbayang? Saya pun belum bisa membayangkan.
Yang kedua, ayahnya Sayyidina Ismail siapa? Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil. Beliau ini orang Babilonia. Itu generasi ketujuh setelah Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh ke beliau ini 7 generasi. Orang Babilonia. Babilonia saat itu tuh negeri pusat sihir. Jadi hati-hati di situ. Mata aja bisa jadi sihir. Semuanya jadi sihir. Dan itu simbolnya pakai huruf, raja-raja dan segala macam. Ya, termasuk rambut bisa disihir, pakaian bisa disihir. Semua media-media itu mereka bisa jadi. Nah, Nabi Ibrahim lahir di komunitas seperti itu dan mereka menyembah berhala, ya. Berarti dalam diri Nabi campur gen orang Babilonia, ada orang Mesir, dan yang terakhir Arab. Maka beliau itu bukan Arabi aslan, beliau ini udah campur, Arabnya sudah mix. Yang asli Arab itu orang-orang Yaman, mungkin disebut Madyan, ya, atau Sabak. Sampai hari ini suku Sabak yang ada di Yaman, mereka masih berbahasa Arab lama, Arab yang lama. Yang kalau kita dengar lama-lama baru paham. Kalau dengar sekali, apalagi yang nggak ngerti bahasa Arab ya, aneh ente aja taunya ya. Sampai hari ini mereka masih ngomong pakai bahasa Arab yang asli. Jadi bahasa Arab yang asli itu orang Sabak yang pertama ngomong, atau generasi-generasi yang berdekat dengan mereka. Nah, Nabi SAW di dalam dirinya bercampur sekian genetika, maka kulitnya itu dibilang putih seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Semit, juga nggak murni karena ada campuran kulit-kulit Cleopatra, ya. Nah, Nabi itu ada khasnya, ini ciri-ciri orang Semit. Dari bagian sini sampai ke pusar, dari bawah pusar sampai ke bawah itu ada bulu. Itu tanda orang nggak asli orang Jawa, Sumatera, nggak asli Kalimantan, yang nggak asli Sulawesi, Ambon. Berarti dia darahnya mungkin dari sono, ya. Jangan dipegang-pegang, Pak Is. Jadi ada, nah itu disebut daqiqal masrubah. Ya, kira-kira seperti itu deh. Dari sininya, di bawah dada sampai ke pusar, dari pusar sampai ke bawah. Ya, kayaknya Donald Trump nggak punya. Wajahnya sudah wajah Cina. Nama Donald Trump, wajah sipit. Ngaku mualaf kalau kita percaya. ربعة القد ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedang, disebut dengan raba'atul qad, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, enggak pendek banter, enggak tinggi jangkung. Namun jika dia duduk bersama orang-orang yang tinggi, dia lebih tinggi sedikit. Jika duduk bersama orang rendah, dia menjadi lebih rendah sedikit. Wallahu alam. Itu gimana ceritanya? Ya. Ya gimana? Enggak, kan beliau sumbernya cahaya. Suka-suka beliau lah, ya. Suka-suka beliau. Wa ma'a dzalika falam yakun yumashihi ahadun yunsabu ila at-tawli illa talahu. Nah, itu dia. Jadi kalimat begini bukan kalimat aneh nih. Dulu guru saya, mursyid kita, Abu Ya Kasril Al-Khalidi, beliau dalam pengalaman rohaninya melihat Nabi. Ini beliau sering ketemu Rasulullah secara rohani. Apa kata beliau? Ini kan baru pekan lalu di sini, ya. Saya itu lihat Nabi, kalau duduk bersama orang yang tinggi, dia lebih tinggi. Duduk bersama orang yang rendah, dia lebih tinggi. Jadi lebih tinggi sedikit-sedikit. Saya dulu cari riwayat ini kalam siapa. Ternyata itu adalah kalam yang disimpulkan oleh Al-Imam Qadhi Iyad daripada hadis-hadis yang tadi. Rajil asy-sya'r
rambutnya nggak keriting juga nggak lurus. Orang Arab asli, Arab Badui itu rambutnya agak ya kriwul namanya, ya keriting. Kalau rambutnya orang-orang bagian-bagian Babilonia dulu barangkali ya lurus, wallahu alam. Nabi itu nggak begitu, nggak terlalu lurus, nggak terlalu, nah, sudah kebayang. Dan beliau kalau masalah rambut, dulu ketika orang-orang kafir Quraisy musyrik rambutnya dibelah tengah, maka beliau tidak meniru gaya orang musyrik. Beliau meniru model rambutnya orang-orang ahli kitab. Dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa inni uhibbu, saya suka an atasyabbah bi ahli kitab fima lam yu'mar, meniru gaya ahli kitab selama tidak ada hal yang berkaitan dengan syariat, nggak ada perintah. Jadi dulu waktu kita bahas jenggot, seharusnya mereka nggak tersinggung, ya nggak ada masalah tuh. Kenapa? Nabi untuk masalah rambut itu sangat luas. Rambutnya model seperti yang kita lihat dari sketsa Nabi Isa. Nabi Isa itu kalau orang buat ilustrasinya gimana? Rambutnya belakang. Ketika Mekah sudah ditaklukkan, orang-orang musyrik masuk Islam, maka yang rambutnya tadi belah dua itu sudah muslim. Nabi kemudian baru mengganti gaya rambutnya menjadi belah. Nabi mah indah aja, mau belakang, mau kiri. Ada istilahnya tuh ya. Jangan dikasih istilah Amifalah, istilahnya jelek soalnya. Idza iftarra dhahikan iftarra an mithli sanal barq wa an mithli habbil ghamam. Nabi kalau senyum, senyumnya nggak kayak kita. Kalau kita kalau ketawa gimana? Tawa kayak gimana? Apalagi datuk ini. Kalau ketawa nih Allah. Ini ketawa itu bukan karena ente lucu, tapi karena ente ketawa. Jadi Nabi itu kalau ketawa nggak sempat bunyi, cuma senyum, giginya bersinar. Disebut an mithli sinal barq, seperti silaunya cahaya kilat. Jadi beliau ini gampang senyum, tapi bukan senyum sendiri loh ya, bukan senyum sendiri, gampang senyum. Oh, nikmat sekali ngeliat Nabi senyum. Senang nggak disenyumin orang? Atau diketusin orang? Kita bertamu ke orang, dia nggak pernah senyum sama kita, nyaman nggak lama-lama duduk situ? Tapi antum akan ngalami nanti. Kita nerima tamu, dia nggak senyum-senyum sama kita. Ada juga begitu tuh. Rasulullah terima-terima aja. Ada orang datang kan penasaran kan, siapa sih Muhammad itu? Udah nginep, dikasih makan sama Nabi, wajahnya masih horor. Tapi hari kedua mulai berubah. Hari ketiga dia langsung pegang tangan Nabi dan mengatakan, terima syahadatku wahai Rasulullah. Nabi nggak bilang ente kafir, nggak boleh ke masjid, nggak. Justru orang-orang kafir itu dulu ketika bertamu, mereka dipersilakan tinggal di masjid. Jadi dulu masjid itu sekaligus tempat transit. Kalau sekarang masjid dikunci, nggak ngikutin sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya macam-macam. Ustadz, gimana nggak kami kunci? Apa namanya? Kotak amal hilang. Apalagi sound system hilang. Itu yang masuk masjid setan kali ya? Kok bisa ya setan masuk ke masjid? Itulah setan. Setan itu masuk ke masjid tetap jadi setan. Malaikat itu masuk ke tempat maksiat tetap malaikat. Nah, antum yang mana? Masuk ke tempat orang soleh jadi soleh, masuk ke tempat orang yang berandal jadi berandal. Kalah sama malaikat ya. Idza takallama ru'ya kan nur yakhruj min thanaya. Ini ungkapan-ungkapan orang Arab nih, dahsyat sekali. Nabi kalau berbicara seakan cahaya keluar dari
sanaya, dari antara gigi-giginya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ahsanan nasi unuqa. Apa namanya nih? Ini nih. Lehernya sangat indah. Laki-laki ngelihat Nabi itu bilang, kok ada orang secakep ini? Kalau perempuan lihat kira-kira gimana? Pertama kali perut saya sudah nggak six pack. Terus lagi jalan, ada orang pakai baju kemeja seperti kita zaman-zaman dulu muda. Kita mikir, wih keren juga nih. Pantesan ada cowok seneng sama cowok. Yang tadi itu takjub aja. Takjub itu awal dari sana. Maka jangan lama-lama ngeliatin cowok yang kita senangi ya, dalam pengertian syahwat. Ya. Gawat kan, nanti membayangkan sesuatu nanti. Ngeri ya, jeruk bukan jeruk. Laisa bimutahhamin wala mukalthamin. Nabi itu wajahnya enggak terlalu mutahhamin. Ini kan karena sudah jarang olahraga jadi udah mulai bedaging nih, cabi-cabi. Ya, Nabi itu enggak begitu, enggak mutahhamin. Wajahnya enggak terlalu berdaging. Ya. Berarti Nabi ini gimana nih orang? Ideal nggak? Ya. Kurus, dulu saya nggak ngerasa kurus, tirus. Tahu-tahu ada PRT ngomong, yang saya kenal dari anak pesantren tuh mau tuh, yang tinggi jangkung, mukanya tirus, baru ngerasa muka tirus. Ya. Dari situ kita berdoa, semoga mukaku agak berisi sedikit. Sekarang kelewat berisi kayaknya. Wa mukaltham, ya, wajah Nabi SAW itu tidak terlalu juga bunder ya, antara oval dan bulat. Mutamasikul badan darbal laham, ya, badannya sangat ideal ya, mutamasikul badan, daging lemaknya sedikit, darbal laham. Nah, beliau sedikit khafiful laham ya. Jadi Nabi itu kalau jalan nggak terlalu nunduk, nggak juga mendongak. Badannya itu betul-betul ideal. Coba, ini kita berapa? Ada sekilo? Ya, angkat. Ada sekilo? Ada. Coba antum begitu aja terus. Kuat nggak? Nggak kuat, capek kan? Nah, kalau kita berhasil ngurangin berat badan sekilo aja, itu pegangan itu berkurang. Jadi wajib olahraga. Ya. Loh, maaf, gak apa-apa. Ya. Kalau perempuan lain cerita, hormonal, minum airnya jadi daging. Iya. Iya. Perempuan itu agak rumit, hormonal sih. Ya. Tahu kucing? Kucing kalau disteril, dia bukan laki lagi, tapi juga bukan betina. Itu langsung gembrot. Jadi hormon yang ada di laki-laki ini memang bikin kekar. Nah kalau antum kemudian nggak kekar, dicurigai. Jadi mulai ya. Namun kalau sudah di atas 35, 40, olahraga yang bagus bukan olahraga ngangkat beban. Yang bagus itu olahraga yang merileks, yaitu renang. Renang atau orang Cina itu apa namanya? Tai Chi apa? Tai Chi itu bagus tuh. Tapi kita nggak ngambil filsafatnya ya, kita ngambil gerakan pernafasannya. Itu boleh. Sepeda bid'ah itu boleh sih. Itu mah metode aja ya. Sepeda, apalagi kalau mancung ngapain deh? Terabas deh. Ya, terabas tuh tangannya capek tuh. Ya. Qala al-Barra' ibn Azib. Qala al-Barra', ya bukan Barra'. Qala al-Barra' ibn Azib, ma ra'aitu min dilimmatin fi hullatin hamra ahsan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang punya apa namanya? Kalau bahasa Indonesia rambut yang sampai nutup ke
Yang sampai ke sini apa? Masuk. Jempol apa? Rambut yang nutupin ini. Apa namanya? Jadi kita kosakata kita sulit ya. Gimana kosakata bahasa Arab? Jadi kalau kita salah-salah baca ini, menerjemah, insya Allah Allah maafkan. Ya. Kenapa ini orang Arab sendiri rumit menerjemahkannya. Jadi saya dari dulu udah berkali-kali khatam ini, tapi sampai sekarang kalau ngulang mesti pakai kamus lagi. Karena bahasanya jarang kita pakai sehari-hari. Dari tadi itu istilahnya kan aneh-aneh. Coba yang tadi udah nyantri bertahun-tahun, tanya Bu Yasfi. Rumit. Benar lah Faiz? Ya. Ente baru lahir dari santri kan? Bapaknya santri. Nabi SAW punya rambut. Jadi salah satu sunnah yang belum saya amalkan hari ini, sunnah khalqiyah atau khilqiyah, sunnah fisik, itu adalah rambut ya nutup. Oh banyak sunnah yang belum kita kerjain, banyak banget. Ini baru fisik aja belum kita kerjain. Ya semoga satu persatu sebelum kita meninggal kita bisa mengikuti semua, amin. Zahir dan batin, insya Allah. Ya. Jadi nanti yang belum berjenggot nih, mulai jenggotnya dipanjangin dikit aja. Donald Trump mana jenggotnya? Dikit aja lah ya. Nggak bakal dibilang dukun kok. Coba lihat Datu Dodo, ini bukan dukun dia tuh. Ada dikit ya. Kalau ngaji tentang syama'il karakter Nabi, setelah itu antum potong lagi terserah. Yang penting sekali seumur hidup minimal ngamalin ini. Nabi berjenggot, terus manjangin rambut. Jadi nanti ada masa saya manjangin rambut sampai ke sini. Ada yang protes. Lah khalas, al-mahabbah la tataqayyad bi ayyi waqtin wa zaman. Protes itu kan masa dulu, pencinta nggak pernah menengah waktu. Biasa yang baca kitab bantah lagi bagi kitab ya. Tapi kitab tuh kalahnya sama satu, rasa. Kalau pakai rasa, mau logika apapun dipakai nggak bisa tembus. Nah, Nabi kata Al-Bara' bin Azib pakai baju. Jadi beliau pakai baju atasan sama sarung, lalu ada jubah luar warnanya merah marun. Warnanya apa? Merah marun. Apa kata beliau? Ahsan, ma ra'aitu ahsan min Rasulillah. Aku tidak pernah melihat yang lebih indah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu ternyata tidak hanya memakai baju hijau. Hijau itu warna nurnya beliau. Tapi karena semua nur dan warna bersumber dari nur dan warnanya, maka Nabi memakai warna apa aja boleh. Nah, ini sekarang yang antum bergerak di editing video. Siapapun yang bergerak ini kan ilmunya Ibnul Haytham. Kalau latarnya hijau bisa disetting apapun kan? Iya. Itu warna paling netral di alam semesta. Bukan warna putih. Kita kan kira warna putih yang paling suka Nabi. Enggak, itu warnanya Kiai. Kiai senangnya putih. Ya, Kiai saya senangnya warna putih. Kayak Ali Mustafa Yaakob, bajunya hampir semuanya putih. Enaknya putih itu kan orang nggak tahu ini baju yang kapan. Ya. Kalau bajunya Albis, masya Allah. Iya. Keren. Ya. Berdiri Dan Nabi itu senang baju yang ada motif. Jadi seandainya Rasulullah hidup hari ini mungkin Albis disukai oleh manusia. Nabi itu dapat baju atau beli baju dari Bahrain, dari Yaman. Dari Bahrain itu ada motifnya. Nabi suka. Kita mengira Nabi suka baju polos, enggak. Nabi suka baju yang ada motif.
Tapi sebelum beliau wafat, beliau pesan kafankan saya dengan kafan orang Yaman karena polos. Dengan kainnya orang Yaman. Berarti Yaman itu simbolnya polos. Dulu kiai guru-guru kita kalau ada ngimamin pakai baju batik, itu diulang lagi sholat Jumatnya. Ya. Karena dulu nganggap mengganggu. Tapi sekarang orang udah biasa. Nabi itu dapat hadiah kain yang panjang, dijadiin gorden. Tapi waktu itu di Madinah cuma beberapa orang yang rumahnya pakai gorden yang ada motifnya. Akhirnya beliau katakan kepada Sayyidah Aisyah, udah copot. Jadi halnya dipakai sebentar, hilang halnya diambil. Tapi hari ini sudah biasa, sudah lumrah. Oleh karena itu tidak perlu dicopot kalau punya gorden. Ya. Kalau dulu tuh simbol kemewahan, kalau sekarang simbol biasa, budaya. Kenapa begitu? Karena di Madinah dan Mekah tidak ada teknologi. Itu namanya apa kalau? Bordir tuh nggak ada. Itu dia dibelinya dari Mesir, dari Bahrain, dari Syam, dari India, dan sampai sekarang yang paling bagus bordirnya orang India. Sampai hari ini paling bagus. Kalau datang ke Majestic tuh, itu luar pasar baru, ya. Pasar yang dulu sempat layamutu walahya, nggak hidup nggak mati, sekarang dihidupin lagi. Dan di sana yang jualan orang India, orang India. Ya. Maka dulu ada jalur namanya jalur sutra di daerah Asia Tengah. Itu salah satu komoditi yang mereka punya adalah bordir, ya, tekstilnya. Nah, orang-orang kita di negeri ini punya sesuatu yang lain yang disebut dengan batik. Nah, batik juga bagus, ya. Gimana? Kalau sholat pakai batik, sholat terganggu nggak? Biasa aja tuh, udah biasa hari ini. Berdasarkan ini semua, kita kemudian menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam masalah performan gaya itu sangat fleksibel, tidak kaku, nggak melulu putih, nggak melulu hijau, nggak melulu merah marun. Jadi perempuan kalau yang saya sukanya warna pink, ya, jangan pink mulu, biasa aja. Yang lucunya cowok pinky, ya boleh aja sih. Gimana? Ini udah terus. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma ra'aitu syai'an ahsan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Hurairah, aku tidak pernah melihat orang yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Bu Ratna juga ya? Ya, ini yang jahitin batik kita nih, bagus juga. Alhamdulillah. Kata Sayyidina Abu Hurairah, "Ma ra'aitu syai'an ahsan min Rasulillah." Enggak ada yang aku lihat lebih indah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Ini orang Arab nih begini kalau ngomong, seakan-akan matahari bersinar di wajahnya. Kalau matahari sanggup nggak melihatnya lama-lama? Nggak sanggup. Maka Sayyidina Abu Hurairah itu nggak sanggup lama-lama natap Nabi. Kalau natap aneh dari tadi nggak masalah kan? Bukan Nabi soalnya. Wa idza dhahika yatala'la fil judur. Nabi SAW jika ketawa itu cuma senyum dan wajahnya sumringah, giginya bercahaya, wajahnya itu seperti rembulan bulan purnama yang indah sekali. Cuma ngeliat bulan, nggak puas-puas kita ngeliat bulan, enggak, bulan purnama itu nggak puas aja. وقال جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وقال له رجل كان وجهه مثل السيف. Kata Jabir ketika ditanya orang, apakah wajah Nabi seperti pedang? Pedang ini bisa secara hakiki berarti wajahnya manjang. Tapi saya tidak memaknai itu.
Saya nggak sepakat dengan pensyarah hadis yang mengartikan saif wajahnya manjang. Tapi maknanya adalah, apakah Nabi itu aura wajahnya seperti pedang? Karena hari ini orang-orang memikirkan Nabi itu wajahnya sangat. Jadi kalau baca sebelum mengimamin tuh, safnya, Rufin. Orang bayangin Nabi itu begitu. Kalau khutbah teriak-teriak. Nabi itu meninggikan suara dalam khutbah, bukan berteriak dalam khutbah. Itu beda. Itu dua hal yang sangat berlainan. Beda nggak? Suaranya meninggi dalam khutbah seperti pemimpin perang, panglima perang. Panglima perang bukan teriak-teriak dia, teriak-teriak mah nggak enak. Teriak-teriak itu seperti sautul hamir. Dalam surah Luqman dikatakan seburuk-buruk suara adalah suara hamir, berteriak, melengking-melengking nggak jelas. Jadi yang para pengkhotbah jangan salah paham membaca hadis ini. Rafa'a sautahu ka'annahu qa'idul jais, kan gitu riwayat hadisnya. Nabi kalau khutbah suaranya meninggi dengan proporsi yang bagus, bukan kemudian marah-marah mulus, ya. Bedakan marah dengan suara meninggi. Ada yang gebrak-gebrak meja, itu kayaknya kalau mimbarnya bisa ngomong, mas sakit mas. Itu sebabnya walaupun zaman sudah berubah, tetap dianjurkan khutbah itu pakai tongkat, supaya energi besarnya bisa dialirkan lewat. Ya, itu rahasia yang terasa sama kita. Yang terasa sama saya kalau khutbah pakai tongkat, kita nggak akan nunjuk-nunjuk jadinya. Kita kemudian megang. Oh, ternyata megang tongkat itu simbol daripada menahan amarah. Menahan amarah. Maka dulu ijazah tongkat itu, saya dapat 2 ijazah versi. Satu, kalau kamu ngajar pakai tongkat walaupun umur belum 40. Tapi dari Abuya Sya'rani Al-Banjari, jangan pakai kecuali umur 40. Karena ngaji hadisnya lebih lama, saya memakai lebih banyak mengikuti pola ahli hadis 40. Ya. Kan belum nih, dikit lagi ya, insyaallah. Masih muda berarti ya. Alhamdulillah. Yang punya ilmu tua. Iya sih. Buya Asfi itu tua. Coba antum lihat wajahnya sama Buya Asfi. Berapa jarak tahunnya, coba lihat. Gimana Tias? Lihat wajah saya, wajah Buya Asfi. Kira-kira beda berapa tahun? Ente baru ketemu aneh, ngira umur aneh bedanya sama Buya Asfi berapa? 5, 2, 3 2 hari. Iya, beda wajah saya itu. Buya Asfi itu dari dulu wajahnya begitu aja. Iya, baby face emang. Kalau kita tua face. Old face. Ini gak apa-apa, saya rela kok. Apalagi kalau udah senyum Buya Asfi itu, lupa kalau kita mau umurnya. Jabir bin Samurah mengatakan, bukan, wajah Nabi bukan tegang, nggak menakutkan. Wajah Nabi itu auranya seperti rembulan. Kamu memandangnya nggak puas. Ya, mislu syams wal qamar. Ya, la bal mislu syams wal qamar. Di riwayat ini digabungkan antara matahari dan bulan. Ya. Nah, lalu ini kalam bukan kalam Nabi sebenarnya, ini kalam sahabat. Karena mustadiran wajahnya agak sedikit bulat. Ini makna secara zahir, tapi makna secara hakikinya wajah Nabi SAW tidak ada aura-aura bengis, itu nggak ada. Ya. Wa qalat Ummu Ma'bad fi ba'di ma wasafathu bih ajmalun nas min ba'id wa ahlahu wa ahsanuhu min qarib. Nabi itu dari jauh terlihat indah, dari dekat membuat jatuh cinta.
sallallahu alaihi wasallam. Gimana tuh? Ente banget. Iya, kalau bini antum ngomong nggak apa-apa. Kata Ibn Abi Hala, yatala'ala wajhu tala'lu al-qamari lailatul badr. Kata Ibn Abi Hala, wajahnya bersinar seperti sinar rembulan malam 14. Di Banjar ada orang namanya Syah Birin Nur, dikenal dengan Paman Birin. Itu punya kebiasaan setiap malam 14 bikin majelis di tengah hutan di atas gunung. Di atas gunung. Dan emang terasa unik. Jadi majelis itu kira-kira selesai jam 11 atau jam 12 malam. Jadi kita sembari ngaji menikmati rembulan. Nikmat sekali. Ya. Ada gitu orang-orang begitu. Ya. Barakallahu fi, semoga Allah memberkahinya. Ya. Mungkin dia melihat rembulan itu seakan-akan menghantarkannya kepada memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhahu alaihi salam fi akhir wasfihi lahu man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Ini mirip-mirip seperti Ummu Ma'bad, cuma tadi kan terjemahan versi saya. Versi aslinya itu kalam Sayyidina Ali. Siapa yang melihatnya dari jauh akan takjub, melihatnya dari dekat akan bertambah cinta. Yaquluna aituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Kata orang-orang yang bertemu Nabi dan orang-orang yang bertemu tokoh-tokoh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata mereka itu? Aku tidak pernah melihat sosok seperti Nabi Muhammad sebelum masa beliau lahir. Dan setelah beliau wafat pun aku tidak pernah melihat orang yang pernah menggantikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wal ahaditsu fi basti sifatihi mashhuratun katsira fala nutawwil bisardiha wa qad ikhtasarna fi wasfihi nukata ma jaa fiha wa jumlatan ma fihi al-kifaya fi al-qasd ila al-matlub wa khatamna hadhihi al-fusul bi haditsin jami'an lidzalika taqifu alayhi hunalika insya Allah. Asarnya jam berapa? Lanjut ya. Pasal berikut fi nazafatihi wa tibirihi wa araqihi wa damihi. Mengenai aroma fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu harum bersih. Ini di zaman belum ada parfum Prancis. Ya, belum ada. Itu parfum Prancis, itu antum semprot seminggu nggak hilang-hilang. Kalau yang aslinya wajar di sono itu dingin. Kalau di Indonesia pakai sejam luntur. Makanya itu cocok tuh negeri-negeri dingin. Di sini harus ada formulasi baru parfum-parfum yang dibuat. Makanya saya berharap dari jamaah kita nanti ada yang jadi pengusaha parfum. Amin. Ya. Dari yang ngaji ini, bukan yang dari luar. Ya. Pengusaha parfum yang dibuat setelah di riset. Jadi harus ada risetnya. Yang dia bisa bertahan setelah ada panas, ya, dengan kondisi tropis seperti negeri kita. Yang antum impor yang kita bangga bawa jadi oleh-oleh itu cocok itu negeri subtropis. Nggak cocok untuk kita. Ya. Fi nazafatihi wa tibi rihi wa araqihi wa dami wa amma nazafatu jismihi wa tibu rihi wa araqihi wa nazahati anil aqdar wa aratil jasad, ya. Nabi itu bersih badannya, harum aroma tubuh dan keringatnya, sucinya beliau, bersihnya beliau dari kotoran-kotoran dan aurat-auratnya jasad. Qad khassahu Allah Ta'ala fi dhalika bi khasa'isa lam tujad fi ghairi. Allah sempurnakan keistimewaan beliau dengan keistimewaan yang tidak ditemukan pada siapapun selainnya. Summa tammamaha bi nazafati syar'i. Bahkan tidak hanya suci secara fisik tapi juga suci secara syara'. Dan beliau menjaga fitrah yang 10. Fitrah itu
jika tubuh manusia dibiarkan lalu diberikan titik idealnya itu ada 10 ya, salah satunya jenggot, salah satunya motong kuku, motong gigi enggak ya, apalagi ya nyabut, tapi nggak kuat ya, nyabut ketek kan nggak kuat ya, kita yang ada nyukur. Sama ini juga hadisnya kan diperdebatkan. Gimana hadis Bu ya? Wa'ful liha. Terus kalau yang ini? Ahsus syawarib wa'ful liha. Nah, itu diterjemahnya diperdebatkan. Apakah cukur atau ditipiskan? Imam Malik dan pengikutnya sampai hari ini memahami itu ditipiskan. Jadi Bang Do ini sedikit dirapiin bagian kumisnya. Antum sudah ngamalin hadis yang dipakai oleh Imam Malik. Ininya sudah oke. Emang begitu tiap hari, tiap sekali 2 hari. Kalau wajah-wajah kayak saya nggak cocok. Wajah antum yang cocok. Wajah-wajah jual apa? Ya, bukan aneh ngomong ya. Allahumma sholli ala. Mbet Dodo, marganya marga satwa. Dia ngomong dulu, bukan aneh ngomong. Bunyad din ala nazafah. Ada sebuah riwayat bil makna diambil dari hadis Tabrani dan Ibnu Hibban, tanazzafu fa innal Islam nazif. Ya. Lalu muncullah kalimat bunyad din ala nazafah. Agama dibangun berdasarkan nazafah, kebersihan. Jadi aneh, ngaku mazhab Syafi'i, khatam kitab Matan Takrim berkali-kali, Bulughul Maram berkali-kali, tapi masjid Ahlus Sunnah kok paling jorok, itu aneh. Pesantren Aswaja paling jorok, itu aneh. Maka idealnya orang yang belajar fikih Syafi'i itu paling bersih, karena Imam Syafi'i salah satu imam yang paling ketat dalam bab fikih. Jadi harus ada tim khidmah khusus jadi jalan keluarnya cuma satu, nggak cukup pakai kerja bakti. Jadi siapapun punya masjid atau ngurus masjid, dan yang kedua punya pesantren, ngurus pesantren, nggak cukup pakai kerja bakti sekarang. Kalau antum nggak punya tradisi membersihkan dengan baik, gerakan piket-piketnya seperti di beberapa pesantren modern, harus ada orang yang bekerja di sana. Bayar aja, ya, yang penting bersih. Nah, yang di training itu si orang yang bekerjanya ini, ya. Tapi beberapa masyayikh dulu, santrinya tidur, dia kemudian bersih-bersih di kamar mandi masjid, kamar mandinya surau, dia yang bersih-bersih. Sampai hari ini orang begitu masih ada di pelosok Jawa, masih ada di pelosok-pelosok India. Di Mesir pun masih ada. Jadi santrinya tidur, kayak dia mau wiridan, ternyata wiridannya ngapain? Ya, dia gosok tempat buang air besarnya murid-muridnya. Yang penting muridku nyaman. Ada orang-orang begitu. Enggak hanya gini. Kan sekarang kalau jadi kiai begitu kan, apalagi yang ngiyai sama nyai. Dia nggak kiai beneran. Kiai aja nggak begitu-gitu amat. Yang ngiyai, sok-sok kekiaian. حدثنا سفيان وبه قال حدثنا سفيان بن العاص وغير واحد قالوا حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أبو أحمد الجلودي قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا مسلم قال حدثنا قتيبة. Coba perhatiin ini, jarak dia ke Qutaibah berapa orang tadi? Sufyan, Ahmad, Abul Abbas, Abu Ahmad, Ibn Sufyan, Muslim, 6. Qutaibah itu guru daripada Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, bahkan Imam Ibnu Huzaimah. Beliau ini masih jaga silsilahnya, dari guru saya terus sampai ke Imam Qutaibah, 6 orang baru ketemu. Ini namanya bersanad.
maka mengatakan kata guruku itu sunnah. Ya, kata kiaiku itu sunnah. Yang hari ini sedang dicoba untuk diberantas oleh kelompok-kelompok yang katanya dia anti taklid, justru dia membawa kejahilan baru. Ya, nauzubillah min dzalik, yang mengatakan nggak boleh kata guru, itu berbahaya. Itu kalam paling berbahaya yang muncul pada orang yang baru hijrah hari ini. Imam Syafi'i, apa kata beliau? Al-ilmu haddatsana. Ilmu itu kalau kamu punya satu amalan, amalannya punya referensi gurumu. Bukan kitab. Kitab itu belakangan, karena kitab ini tergantung pemahaman guru. Hadis yang sama, kami baca hadis jenggot, tapi hasilnya beda dengan salafi loh. Benar nggak? Nabi mengatakan, aful liha, biarkan jenggot, potonglah kumis. Tapi kita nggak ngotot-ngotot amat kok masalah ini. Kenapa? Karena kita punya syekh yang menunjukkan maknanya. Ya, alhamdulillah sudah azan. Kita baca satu matan di sini. Qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman an Thabit an Anas qala ma syamamtu anbaran qat wala miskan wala syai'an atyabu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku mencium aroma harum daripada kesturi, gaharu, apalah namanya hari ini, parfum apapun mereknya, yang lebih harum daripada aroma tubuh Rasulullah SAW. Nabi kalau lewat satu tempat, itu bermenit setelahnya aroma harumnya masih tersisa. Kalau kita karena tahu tubuh kita nggak harum, harus kemudian ada intervensi dari luar, pakai deodoran pakai parfum, itu bagian dari sunnah Nabi Muhammad. So, Nabi sudah harum, belum masih pakai kesturi. Masa kita yang begini nggak pakai? Ya, namun bedanya laki-laki baunya lebih maskulin, perempuan boleh pakai parfum tapi yang khafif, baunya tidak tajam. Jangan yang sinyong-nyong, bikin kita kemudian berkhayal macam-macam. Ya. Itu haram hukumnya, nggak boleh. Disunnahkan pakai parfum tapi yang menghilangkan bau badan dan membuat kita nyaman dan orang samping kiri kita nyaman. Ya, itu disunnahkan. Jadi nanti jika ada yang buat usaha itu harus dibuat parfum, ya, laki parfum perempuan. Nggak usah pakai jual-jual nama sunnah. Nggak usah. Dan kita ini punya negeri, punya sumber daya alam yang sebenarnya dari dulu kita cuma mengekspor bahan, tidak pernah membuat sendiri. Baru sekarang buat, tapi teknologi nggak pernah bagus. Ya, semoga Allah menghidupkan sunnah ini pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.